Pada tahun 1961, Prefektur Apostolik Tanjung Karang dipisahkan dari Palembang dan resmi menjadi sebuah keuskupan. In virtuto laxaborete, tapi karena sabdamu, kutebarkan jalan juga. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, sangat terbatas dan rapuh. Tetapi kalau Tuhan menghendaki, maka sesuatu bisa terjadi. Tahun 2027 kami rencanakan sebagai tahun syukur untuk memperingati 100 tahun Gereja Katolik di bumi Lampung. Dari sinilah Gereja Katolik di Lampung bermula. Pada tanggal 16 Desember 1928, Pastor HJD Van Oort SCY tiba di Tanjung Karang. 3 tahun berselang, pada bulan Oktober 1931, para suster belas kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus atau HK datang dan memulai karya pendidikan di Teluk Betung. Menyusul setelahnya, pada tanggal 24 Mei 1932, Pastor Albertus Hermelingen Tiaras SCY tiba di bumi Pringsewu, Lampung. Kelak, beliau menjadi uskup pertama di Keuskupan Tanjung Karang. Selang beberapa hari setelah kedatangan Pastor Hermelingen Tiaras SCY, pada tanggal 4 Juni 1932, 4 suster Fransiskan dari Santo Georgius Martir atau FSGM yang berasal dari Thuin, Jerman, datang dan menetap di Pringsewu untuk membantu misi pendidikan di sana. Sejak tahun 1946, pelayanan pastoral di Tanjung Karang dilakukan oleh imam-imam pribumi Indonesia dari Jawa, yakni Pastor J. Wahyo Sudibyo OFM dan Pastor J.H. Patmo Seputro yang diutus oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Pada saat itu, berdiri seminari persiapan dengan 5 murid, satu di antara mereka adalah Henry Susanto, yang di kemudian hari menjadi uskup kedua untuk Keuskupan Tanjung Karang. Pada bulan Juni 1952, Gereja Lampung menjadi Prefektur Apostolik dan Pastor Albertus Hermeling SCY dipilih menjadi prefek. Moto tabisan episkopalnya adalah In te speravi non confudar, yang artinya kepadamu aku berharap, aku tak akan dipermalukan. Pada tahun 1961, Prefektur Apostolik Tanjung Karang dipisahkan dari Palembang dan resmi menjadi sebuah keuskupan. Pastor Albertus Hermelingen Tiaras SCY diangkat menjadi uskup pada tanggal 19 Juli 1961 dan menetap di Pringsewu. 15 tahun berselang, pada tanggal 11 Februari 1976, Dr. Andreas Henry Susanto SCY ditahbiskan menjadi uskup auxilier bagi Monsinyur Albertus Hermeling SCY dan kemudian menjadi uskup diosesan Keuskupan Tanjung Karang. Sejak saat itu, kuria dan rumah uskup dipindahkan dari Pringsewu ke Tanjung Karang atau yang sekarang disebut sebagai Kota Bandar Lampung. Pada tanggal 6 Juli 2012, Keuskupan Tanjung Karang memasuki masa sede vacante atau kekosongan tahta setelah diterimanya pengunduran diri Monsinyur Andreas Henry Susanto SCY oleh Vatikan.
Untuk sementara, tugas pengembalaan dijalankan oleh Uskup Agung Palembang, yakni Monsinyur Aloysius Sudarso SJY, sebagai Administrator Apostolik Keuskupan Tanjung Karang. Pada tanggal 19 Juli 2013, Paus Fransiskus memberi uskup baru bagi Keuskupan Tanjung Karang, yaitu Romo Yohanes Harun Yuwono, seorang imam diosesan Keuskupan Pangkal Pinang. Beliau ditahbiskan menjadi Uskup Tanjung Karang pada tanggal 10 Oktober 2013. Setelah 9 tahun penggembalaannya di Keuskupan Tanjung Karang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono diangkat oleh Paus Fransiskus sebagai Uskup Agung Palembang dan sekaligus Administrator Apostolik Tanjung Karang. Pada tanggal 17 Desember 2022, Vatikan mengumumkan bahwa Paus Fransiskus telah memberi uskup baru bagi Keuskupan Tanjung Karang, yaitu Romo Vincentius Setiawan Triatmojo. Monsinyur Afin ditahbiskan menjadi Uskup Tanjung Karang pada tanggal 1 Mei 2023. Dalam pertemuan pastoral gereja partikular Perpas Gelar ketiga tahun 2017, lahirlah arah dasar Ardas Keuskupan Tanjung Karang yang dirumuskan dalam visi keuskupan, yakni Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang dengan menjadi garam dan terang dunia bersama Kristus Sang Jalan, Kebenaran dan Kehidupan adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Dalam rangka menyambut 100 tahun Gereja Katolik Lampung pada 2028, maka disusunlah penekanan pastoral tahunan di Keuskupan Tanjung Karang. Dengan 20 paroki dan 4 unit pastoral di Keuskupan Tanjung Karang, berkarya sejumlah kongregasi dan tarekat, yakni 5 kongregasi imam dan 6 kongregasi suster. Jumlah imam yang berkarya sebanyak 79 orang, yang terdiri dari imam diosesan, imam dari kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau SJY, imam kongregasi Pasionis atau CP, imam dari kongregasi OFM, serta imam dari kongregasi OFM konventual. Tidak hanya itu, imam dari kongregasi MSF dan imam diosesan dari Keuskupan Agung Semarang juga melayani di keuskupan ini. Selain para imam, para suster juga turut serta dalam pelayanan di Keuskupan Tanjung Karang. Di antaranya dari kongregasi suster-suster belas kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus atau suster-suster HK, kongregasi suster-suster Fransiskan dari Santo Georgius Martir atau FSGM, Asosiasi Lembaga Misionaris Awam atau ALMA, Suster-Suster Franciscanus Caritas atau FCH, Suster-Suster Carolus Borromeus atau CB, dan sebuah komunitas biara kontemplatif Suster-Suster Ordo Santa Clara di Sekincau, Liwa. Selain karya pelayanan pastoral, juga hadir karya pendidikan di Keuskupan Tanjung Karang. Karya pendidikan keuskupan menampilkan wajah Yayasan Saverius Tanjung Karang yang mencakup 2 SMA, 10 SMP, 5 SD, dan 8 TK. Sedangkan karya pendidikan yang dilakukan kongregasi meliputi Yayasan Dwi Bakti oleh Suster-Suster FSGM, Yayasan Lembaga Miriam oleh Suster-Suster HK, serta Yayasan Yos Sudarso Metro oleh kongregasi SJY. Suster-Suster FSGM juga melayani asrama yang menjadi bagian dari karya pendidikan. Di Pringsewu ada Asrama Putri Elizabeth dan Panti Asuhan Santo Vincentius Pringsewu, serta Asrama Santa Maria di Metro. Suster-Suster HK pun memiliki asrama Boromea di Metro. Di Paroki Kota Bumi, karya asrama dikelola oleh paroki
dengan nama Asrama Darussalam atau Astrada. Para imam dan bruder SCY mengintegrasikan karya pendidikan Yosudarso Metro dengan Asrama Leo Dehon yang melayani untuk pelajar SMP dan SMA. Di keuskupan ini, karya pastoral kesehatan dilakukan oleh Kongregasi Suster-Suster HK dan FSGM. Rumah Sakit Ibu dan Anak Santa Ana di Teluk Betung adalah karya Suster-Suster HK. Rumah Sakit Panti Secanti di Gisting, Rumah Sakit Maria Regina di Kota Bumi, Klinik Santa Maria di Metro, dan klinik di Nyukang Harjo adalah karya kesehatan Suster-Suster FSGM. Sinergi pastoral di antara paroki dan unit pastoral dengan komisi-komisi di keuskupan semakin terencana dengan dipromulgasikan atau diumumkannya Statuta Keuskupan Tanjung Karang pada November 2023 lalu. Dengan deskripsi kerjanya, komisi-komisi di keuskupan membantu seksi-seksi di paroki untuk berjalan bersama gereja setempat sampai pada kelompok basis dan kesaksian hidup di tengah masyarakat. Besar harapan umat semakin merasakan kehadiran Yesus Kristus di dalam karya pelayanan komisi-komisi di Keuskupan Tanjung Karang, yang pada akhirnya semakin memantapkan iman umat kepada Tuhan Yesus Kristus. Gereja juga menghadapi berbagai tantangan di masa sekarang. Katekese berjenjang bagi umat menjadi hal yang dilihat sangat urgent. Media sosial yang berkembang secara masif menjadi ancaman dan sekaligus peluang, khususnya bagi generasi muda. Tantangan lainnya adalah di sejumlah paroki terdapat data penurunan jumlah umat akibat perkawinan di luar gereja. Hal ini turut serta menjadi perhatian bagi Keuskupan Tanjung Karang. Pada tahun 2017, Keuskupan Tanjung Karang mengadakan pertemuan pastoral gereja partikular yang ketiga. Perpas gelar ketiga ini mencanangkan 2 pembangunan besar yang sampai kini masih berjalan, yaitu renovasi Katedral Kristus Raja Tanjung Karang dan pembangunan Wisma Wiyata sebagai pusat pastoral keuskupan untuk menggantikan Wisma Albertus. Semoga apa yang sedang dilakukan ini semakin membawa umat beriman Keuskupan Tanjung Karang kepada kehidupan gereja secara lebih mendalam. Keuskupan Tanjung Karang pada saat ini sedang berupaya untuk mewujudkan amanat dari Sinode ketiga atau perpas gelar yang ketiga Keuskupan Tanjung Karang dari tahun 2017 sampai 2028. Dalam 2 tahun ke depan, kami akan melaksanakan prioritas tahun keadilan bagi kemanusiaan, dan tahun 2026 adalah tahun sayang kehidupan dan lingkungan hidup. Tahun 2027 kami rencanakan sebagai tahun syukur untuk memperingati 100 tahun Gereja Katolik di bumi Lampung ini, tepatnya tahun 2028. Dan saat ini kami sedang mengadakan revitalisasi untuk seluruh reksa pastoral, baik yang dijalankan secara teritorial di paroki maupun yang dilaksanakan secara kategorial di komisi-komisi. Dan kami berharap di sinode yang keempat nanti kami bisa lebih membumikan iman Katolik di bumi Lampung ini dengan penekanan utama Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang siap untuk membantu kesejahteraan umum bagi masyarakat di Provinsi Lampung.